Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya, Wilujeng Sumping, Dina channel Simkuring. Nah friends, sebelumnya perkenalkan nama saya Mila Almaudina atau biasa disebut Mila, Mil-Mil, Kumil, Eneng, atau apalah kalian mau manggil aku apa, boleh terserah. Asalkan panggilannya harus nggak sesuai juga sih, harus berhubungan dengan nama aku. Masih sejalur gitu, masih sejalan kayak gitu. Nah friends, ini adalah video pertama aku yang dimana face to face kayak gini loh. Jadi lebih interaksi kan kalau misalnya videonya itu dibuat seperti ini. Jadi sebelumnya itu sebenarnya aku tuh udah ngepost satu video membahas mengenai bagaimana caranya menghilangkan rasa takut berbicara di depan umum. Akan tetapi videonya bentukannya itu kayak podcast gitu loh. Jadi ada kata-katanya gitu tanpa ada video akunya kayak gini gitu. Tapi pada kesempatan kali ini aku ingin buat yang berbeda. Jadi aku pengen bikin videonya itu lebih interaktif sama kalian kayak gitu. Nah friends, sesuai judul yang tadi, how to get rich atau bagaimana caranya kita sukses secara finansial di usia muda. Nah, bagaimana tuh kan? Kalian pengen kan gitu sukses secara finansial, walaupun sebenarnya kesuksesan itu is not about the money. Anyway, bukan yang itu. Jadi, kesuksesan itu walaupun emang enggak tentang uang gitu, tapi kita juga butuh sukses secara finansial. Oke, biar enggak banyak bicara atau enggak banyak basa-basinya, let's check it out. Nah friends, sesuai judul yang tadi di awal dan juga sudah sedikit dibahas di bagian opening tadi, bahwa kali ini aku bakal berbagi sedikit ilmu yang telah aku dapatkan mengenai how to get rich atau bagaimana caranya sukses finansial di usia muda. Jadi friends, sebenarnya beberapa hari kemarin itu aku membaca sebuah buku yang dimana buku ini sangat keren banget. Karena apa? Karena buku ini menjadi panduan orang yang self-made billionaire, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, buku apakah itu? Buku ini, Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Nah friends, tadi kan udah tahu tuh judul bukunya. Tapi kali ini Mila juga bukan mau nge-review buku, tapi Mila mau berbagi poin-poin penting yang Mila ambil dari buku tersebut yang bisa membuat kita realize mengenai kekayaan dan keuangan. Kalian pernah gak sih bertanya gitu, kenapa orang kaya itu makin kaya dan orang miskin atau yang kelas menengah itu stuck di situ aja? Apa sih yang membedakan mereka? Sebenarnya yang membedakan mereka itu programming and mindset. Jadi prinsip yang mereka pegang dan program-program atas pemikiran mereka itu seperti apa. Jadi itu yang membedakan. Nah friends, di sini aku akan mengutip beberapa prinsip yang aku ambil dari buku tersebut. Misalnya prinsip yang pertama, orang miskin bilang, I can't afford it. Aku nggak bisa mampu melakukan itu. Tapi orang kaya berprinsip, how can I afford it? Bagaimana aku mampu melakukan itu? Nah, kedua prinsip ini sangat berbeda friends. Karena yang pertama, ketika kita bilang I can't afford it, ini membuat mental kita, membuat brain kita stop untuk working, untuk berhenti bekerja. Ini sangat fatal karena bisa membuat kita menjadi malas dan tidak akan maju sampai kapanpun. Sedangkan prinsip yang kedua yang dipegang oleh orang kaya,
How can I afford it? Bagaimana aku mampu melakukan itu? Ini membuat otak kita bekerja. Karena kita diminta untuk berpikir, gimana sih aku bisa melakukan itu? Gimana caranya? Nah, itu yang membedakan. Jadi, untuk prinsip yang pertama itu, mindset yang orang miskin, dia memindset otaknya untuk berhenti. Sedangkan kalau orang kaya, memindset otaknya gimana caranya untuk berpikir. Gitu, itu yang membedakan. Selanjutnya, prinsip yang kedua. Orang miskin bilang, study hard so you can find a good company to work for. Belajarlah yang keras sehingga kamu akan menemukan perusahaan yang bagus agar kamu bekerja di sana. Sedangkan orang kaya bilang, study hard so you can find a good company to buy. Belajarlah yang keras sehingga kamu akan menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Prinsip ini sangat berbeda keduanya ya. Kita bisa lihat dari kata yang pertama. Kita ditujukan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Berarti artinya ini hanya untuk memperkaya themselves, bukan ourselves. Jadi ini hanya memperkaya perusahaan saja. Kita hanya bekerja di sana. Sedangkan kalau prinsip yang kedua, kita diajarkan bagaimana cara membeli perusahaan itu. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih kaya. Bukan memperkaya orang lain, tapi memperkaya diri sendiri. Oke, prinsip ketiga. The poor people bilang, when it comes to money, play it safe, don't take a risk. Ketika uang datang kepadamu, simpanlah, jangan mencari resiko. Sedangkan orang kaya berprinsip, learn to manage risk. Pelajarilah bagaimana caranya mengelola resiko. Kedua prinsip ini sangat bertolak belakang lagi. Misalnya yang dibilang oleh the poor people. Dia mencari aman dan tidak ingin mencari resiko. Nah, apabila kita memegang prinsip yang ini, maka ketika resiko datang ke kita mundur aja. Dan kita akan mudah untuk broke. Sedangkan kalau kita menggunakan prinsip yang kedua, mempelajari bagaimana mengelola resiko, ini sangat menguntungkan kita. Ketika resiko datang, ketika permasalahan-permasalahan datang, kita bisa mengelolanya dan kita bisa tetap tumbuh, kita bisa tetap maju. Itu bedanya. Nah friends, mungkin aku cuma ngambil 3 prinsip dari buku tersebut karena 3 prinsip ini sudah mewakili bagaimana sih prinsip-prinsip orang kaya. Nah, ketika kita memegang prinsip-prinsip orang kaya ini memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini memudahkan kita untuk menjadi orang yang sukses finansial di usia muda. Atau ini adalah sedikit tips bagaimana how to get rich gitu intinya. Oke friends, selain dari prinsip-prinsip tadi, ada pun beberapa tips bagaimana caranya sukses finansial di usia muda or how to get rich. Yang pertama adalah don't work for money. Jangan bekerja untuk uang. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai pembelajaran. Misalnya aku mengutip salah satu cerita di buku Robert, yaitu yang dimana ketika Robert bekerja sebagai sales dan dia menjadikan pekerjaannya itu sebagai pembelajaran sehingga dia menjadi sales number 1 terbaik. Keren kan ya? Tapi selanjutnya ketika dia sudah menjadi yang terbaik, dia keluar dari pekerjaan tersebut dan mengembangkan apa yang dia pelajarinya. Intinya, pada tips yang pertama, kita jangan bekerja untuk uang, tapi jadikanlah uang bekerja untuk kita. Tips yang kedua, financial literacy. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang financial literacy? Jadi kita itu harus bisa membaca sebuah keuangan. Oke, contoh simpelnya seperti inilah. Ketika kita banyak uang nih ya, terus datanglah seorang yang mencari investor ke kita. Datang gitu kan. Nah, ketika kita nggak bisa membaca keuangan, maka dengan mudah kita akan bisa dibodohi. Nah friends, di financial literacy ini kita harus bisa membedakan mana aset, mana kewajiban.
Aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang atau sesuatu yang bisa input ke kita, income ke kita. Sedangkan kalau kewajiban yaitu sesuatu yang bisa mengeluarkan uang kita. Jadi ada outputnya gitu dari dompet kita. Nah, apakah rumah ini adalah sebuah aset? Versi orang kaya itu bukan. Karena apa? Karena ketika kita membeli sebuah rumah, maka kita memiliki kewajiban untuk membayar cicilan rumah, membayar listrik, membayar uang PAM, dan lain sebagainya. Jadi, rumah adalah sebuah kewajiban. Mobil, motor, itu adalah sebuah kewajiban. Sedangkan yang aset adalah, misalnya kita membeli kontrakan atau membeli saham. Nah, ini yang disebut aset karena bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, tips yang ketiga, mind your own business. Jadi pikirkanlah bisnis apa yang akan ditumbuhkan. Karena sebenarnya untuk menjadi orang kaya itu sangat berpeluang sekali dari sebuah bisnis. Tips yang keempat, building corporation. Jadi kita harus membangun sebuah kerjasama. Membangun sebuah kerjasama yang baik, baik itu kepada teman kita, kepada musuh kita, tetap kita harus membuat kerjasama yang baik. Sehingga ketika kita broke atau ketika kita down, ada yang membantu kita. Tips yang kelima, yaitu invest your money. Jadi kita harus menginvestasikan uang kita karena sebenarnya apabila kita menginvestasikan uang kita atau membeli sebuah pasar saham, ini sangat menunjang penghasilan kita. Seperti itu. Nah friends, dari pembahasan tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, gimana sih caranya kita sukses finansial di usia muda or how to get rich. Yang pertama kita bisa simpulkan yaitu mengubah programming dan mindset kita. Apakah kita akan stop brand kita untuk bekerja ataukah kita akan membuat brand kita ini bekerja dengan cara berpikir. Yang kedua, yaitu kita harus mengubah cara pandang kita dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang biasanya orang kaya gunakan. Dan yang ketiga, melakukan tips-tips yang tadi aku sebutin. Yang pertama yaitu don't work for money, kemudian financial literacy, mind your our business, kemudian yang keempat kita harus build corporation dan kita harus menginvestasikan money kita. Intinya untuk menjadi orang kaya kita harus berusaha dan mengubah mindset kita. Oke? Terakhir, pesan dari aku, janganlah kita bekerja untuk uang, tapi jadikan uang bekerja untuk kita. Friends, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Thank you ya udah nonton, udah stay tune gitu. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan subscribe kalian itu sangat berharga buat aku. Like and comment. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa bagiin ya. Penghilap